Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Hunian jiwa tunggal dalam satu tubuh, mungkin itulah yang disebut teman. Di satu sisi setiap orang mendambakan sosok teman sejati dalam hidupnya. Namun, di sisi lain, akankah yang didamba juga berharap demikian? Faktanya tak sedikit orang berteman hanya untuk bersaing demi ingin tahu kapasitas dirinya. Sebagian orang lagi menganggap pertemanan sebagai arena lomba, di mana menjadi pemenang dan mengalahkan kawan adalah suatu keharusan guna mendapat pengakuan bahwa dirinya lah satu-satunya manusia hebat. Mungkin itulah yang ingin disampaikan oleh sutradara Anand Shankar dalam film berjudul Enemy yang dibintangi oleh Vishal dan dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang tali pertemanan yang putus dari dua bocah laki-laki di mana keduanya sempat memperoleh pelatihan khusus seorang polisi dari ayah salah satu bocah tersebut. Lalu, apa yang terjadi hingga menyebabkan putusnya tali pertemanan mereka? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Kisah ini bermula dari sebuah wilayah di distrik Nilgiris, negara bagian Tamil Nadu pada tahun 1996. Cholan Ramalingam dan Rajiv Parirajan adalah dua teman yang dilatih oleh Parirajan, ayah Rajiv, seorang mantan petugas CBI untuk memungkinkan mereka kelak dewasa nanti bergabung dengan kepolisian. Perkenalan mereka berawal ketika Rajiv dan ayahnya baru saja pindah di rumah sebelah Cholan. Ayah Cholan, Ramalingam, adalah seorang yang sangat insecure. Mereka menjalankan bisnis sebuah kedai di dekat rumahnya. Ramalingam sebisa mungkin menjauhkan diri dan putranya dari berbagai hal yang memungkinkan dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Tindakan insecure pria itu mendapat perhatian khusus dari teman-teman sekolah Cholan. Tak jarang mereka meledek Ramalingam dengan menyebutnya Tuan Risiko. Karena pria itu enggan mengambil risiko apapun. Tak masalah bagi Cholan, sebab ia tahu apa yang dilakukan sang ayah hanya untuk melindungi dirinya agar selalu aman. Ramalingam senantiasa memikirkan kemungkinan terburuk dari suatu hal, apalagi yang melibatkan hukum. Oleh karenanya, sebisa mungkin Ramalingam menarik diri dari sesuatu yang melibatkan polisi. Tapi suatu hari, ada tetangga baru di sebelah rumah mereka. Namanya Parirajan dan putranya Rajiv. Kedua bertetangga itu sama-sama sudah tak memiliki istri. Diam-diam, Cholan memperhatikan bagaimana Pari mendidik dan melatih putranya. Hal itu membuat Cholan tertarik. Hal yang selama ini tak pernah didapat dari ayahnya. Sebuah keseruan bermain yang baginya cukup menantang dan membuatnya lebih tampil berani. Diketahui Pari mempersiapkan putranya untuk menjadi anggota CBI seperti dirinya. Dari balik semak-semak, Cholan memperhatikan Pari melatih putranya bermain Rubik. Cholan juga ingin mencobanya. Setelah beberapa hari memperhatikan, ketika halaman rumah tetangga barunya itu sepi, Cholan mengambil satu dari banyak tumpukan Rubik yang ada di depan rumah itu. Diam-diam, ia berlatih tanpa sepengetahuan sang ayah. Setelah beberapa malam berlatih secara otodidak, esok harinya ketika ingin mengembalikan Rubik ke tempat semula, aksinya tertangkap basah oleh sang pemilik rumah. Di luar dugaan, ternyata Pari telah mengetahui kebenaran jika satu Rubik telah hilang dan Cholanlah yang mengambilnya. Dengan polosnya, Cholan meminta maaf dan mengaku hanya meminjam untuk mencoba memainkannya saja. Sebab melihat Pari melatih putranya, ia menjadi tertarik. Setelah mendengar penjelasan Cholan, Pari berniat memberikan satu Rubiknya. Namun Cholan menolak sebab keinginannya untuk mencoba sudah terpenuhi. Karena itulah ia mengembalikan Rubik tersebut. Kini giliran Pari yang terkesan dengan penuturan bocah kecil itu. Ia pun ingin melihat kemampuan putranya bertanding dengan Cholan. Hadiahnya adalah sebungkus coklat. Mereka pun setuju. Waktu telah diatur. Kedua bocah laki-laki itu tengah sibuk menyusun Rubik mereka menjadi warna yang sama di masing-masing sisinya. Ketika Rajiv dengan percaya diri mengatakan bahwa ia telah memenangkan pertandingan, ayahnya mengumumkan jika Cholanlah yang selesai dengan waktu lebih singkat darinya.
Coklat pun diserahkan kepada Cholan. Sementara itu, Rajiv merajuk. Ia tak terima kekalahannya. Pari menenangkan putranya dengan memberikan pengertian jika untuk menjadi pemenang, seseorang harus melalui pertandingan dan persaingan. Hanya dengan cara itulah kemenangan akan didapat, entah olehnya atau lawannya. Karena seseorang akan dinyatakan menang setelah ia mengalahkan pesaingnya. Namun Pari menekankan kembali jika antara Rajiv dan Cholan boleh bersaing hanya dalam permainan latihan mereka. Selebihnya, mereka adalah teman. Rajiv pun mengerti. Ia sudah mau keluar menemui Cholan dan sejak saat itulah mereka pun mulai berteman. Rajiv sekolah di tempat yang sama dengan Cholan. Mereka cepat menjadi kawan akrab. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Cholan selalu berlatih bersama Rajiv di bawah pantauan Pari. Pria itu melatih Cholan dan Rajiv dengan luar biasa. Pari melatih daya tangkap dan daya ingat kedua bocah itu, serta mencontohkan bagaimana cara membuat deduksi yang tepat. Untuk menjadi polisi, terlebih CBI, mereka diwajibkan mengingat sedetail mungkin rentetan peristiwa yang baru saja dilalui. Keduanya bersaing secara sportif, dan hubungan dua bocah kecil itu berjalan dengan baik. Suatu hari, Pari meminta salah seorang anggotanya menyamar sebagai pencopet di halte depan sekolah dua bocah laki-laki itu untuk menguji kecermatan hasil latihan Rajiv dan Cholan. Pari meminta mereka mengamati sekeliling dan menyampaikan hasil pengamatan keduanya. Game pun dimulai. Rajiv dan Cholan menutup kedua mata mereka setelah memperhatikan sekeliling. Waktu pun selesai. Rajiv mengatakan jika dirinya melihat sosok mencurigakan ketika semua orang di halte menunggu datangnya bis, namun perhatian sosok tersebut hanya tertuju kepada dompet masing-masing calon penumpang. Selanjutnya, pemaparan Cholan juga sama dengan Rajiv, hanya saja Cholan lebih detail dalam memperhatikan. Sosok yang dimaksud Rajiv adalah pencopet, mampu Cholan jelaskan mulai dari potongan rambut yang cepak, motor polisi dekat pagar sekolah, dan salah satu saku jaket pria itu jatuh 2 inci ke bawah dan mengembung yang kemungkinan berisi senjata, serta kumisnya di mana semua itu lebih cenderung mengarah jika pria itu adalah seorang polisi yang sedang dalam penyamaran. Dan dengan tepat, Cholan mengatakan deduksinya jika pria tersebut adalah seorang anggota polisi yang diminta Pari untuk menyamar dan menguji mereka. Mantan anggota CBI itu terkejut dengan penuturan bocah laki-laki di hadapannya. Setiba di rumah, kepada anggotanya, Pari berasumsi andai kata Cholan masuk ke akademi kepolisian, sudah bisa dipastikan ia akan mendapat kedudukan lebih tinggi dari putranya sebab daya tangkap dan daya ingat serta kecermatannya teraplikasi dengan sangat baik. Sementara itu sepulang sekolah, Ramalingam yang mulai mengendus aksi putranya bergaul dengan tetangga mantan polisi itu menegur Cholan untuk tak lagi bermain ke sana. Nampaknya ada serpihan masa lalu yang membuat Ramalingam sangat menarik diri dari hal-hal berbau hukum. Suatu hari, kedua bocah laki-laki itu sedang bermain catur di mana saat itu Rajiv berhasil mengalahkan Cholan. Tiba-tiba terdengar suara Pari memanggil putranya. Rajiv! Rajiv pun memenuhi panggilan sang ayah dan meninggalkan Cholan untuk merenungkan hasil permainan mereka. Tak lama kemudian, Rajiv berteriak memanggil Cholan. Cholan mendatangi arah panggilan dan betapa mengejutkan, ia melihat Pari Rajan tergeletak tak bernyawa dengan bersimpah darah di lantai. "Seseorang telah menikam ayahku," isak Rajiv. Di waktu yang sama, Cholan melihat mobil Pari melaju. Seseorang telah membawanya. Setelah tragedi itu, dua bocah laki-laki itu pun dikawal ke police station guna penyelidikan dan dimintai keterangan. Rajiv masih syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Sementara Cholan meminta izin inspektur membawanya ke TKP dan membantu penyidik untuk menemukan si pembunuh menggunakan teknik yang selama ini diajarkan oleh Pari. Sialnya Ramalingam datang dan menghentikan aksi putra kecilnya dengan tujuan menghindarkan Cholan dari segala risiko. Ia membawa pulang Cholan secara paksa dan memisahkannya dengan Rajiv. Mereka membiarkan Rajiv sendiri di police station.
Dari situ diketahui jika Ibu Cholan meninggal dalam aksi pertikaian antar kampung beberapa tahun lalu. Sejak itulah Ramalingam benar-benar menjaga Cholan dari segala hal yang mungkin bisa menimbulkan risiko bagi mereka. Ramalingam mengancam akan terjun bebas ke tebing jika Cholan tak mematuhi keinginannya. Tentu saja bocah itu lebih memilih patuh kepada sang ayah daripada kehilangan lagi orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, tepat di tahun 2021, Cholan telah menjadi pemilik swalayan yang dijalankan oleh Ramalingam di Singapura. Tanpa sepengetahuan ayahnya, diam-diam Cholan menyamar dalam aksi kejahatan kecil untuk membantu komunitas Tamil dengan keterampilan yang dipelajarinya dari Parirajan. Dibantu oleh kawannya, Babu, Cholan menjalankan misi pribadinya untuk mengambil kembali paspor dan 3 bulan gaji para pekerja imigran Tamil pada sebuah perusahaan konstruksi yang menahan paspor serta gaji mereka. Dengan menggunakan tali pengait, ia melompat dari atap gedung dan mengayunkan tubuhnya hingga memecahkan kaca salah satu ruangan gedung perusahaan itu. Selanjutnya, Cholan berkelahi dengan para penjaga dan berhasil mengalahkan mereka. Dibantu oleh panduan Babu yang memonitor posisi brankas penyimpan uang serta paspor para pekerja itu, akhirnya Cholan dapat merampas kembali hak komunitasnya. Diam-diam pula ia mengembalikan paspor dan gaji 3 bulan para pekerja yang saat itu tengah menanti keajaiban. Harapan mereka pun terwujud berkat bantuan Cholan. Sesaat kemudian, Cholan datang mengantar konsumsi untuk mereka. Ia tak ingin aksinya diketahui orang banyak, apalagi sang ayah. Esoknya, ketika sedang mengantar pesanan, tak sengaja Cholan mendengar percakapan si gadis pemesan dengan kawannya di telepon yang menyatakan jika ia tengah kesulitan mengakses halaman situs web berbayar. Padahal, situs tersebut sangat penting untuk penyelesaian penelitiannya. Kendala biaya membuat gadis itu putus asa, sebab di tanah rantau ini ia tak ingin menambah beban orang tuanya yang sudah menggadaikan rumah untuk biaya pendidikannya. Cholan yang mulanya hanya diminta untuk mengantar pesanan masuk dan menaruhnya di atas meja, akhirnya diam-diam membantu meretas situs tersebut hingga komputer gadis itu dapat akses tanpa berbayar. Sesaat kemudian, teman-teman gadis itu datang. Mereka terkejut dengan apa yang dialami temannya itu. Seorang pengantar makanan telah berhasil membantu akses situs berbayar penelitian mereka. Karena penasaran, salah satu teman gadis itu bernama Aswita hendak menemui Cholan di swalayannya sebab ia yakin jika Cholan adalah seorang hacker atau peretas. Sementara itu di Beijing, Cina, sebuah pertemuan para pebisnis papan atas tengah diadakan. Salah satu dari mereka adalah orang India yang sedang bernegosiasi supaya Cina tak menarik diri dari investasi mereka. Pria itu berkata, Cina selaku negara ekspor sangat tepat menjalin kerjasama dengan India yang negara impor. Dengan menaikkan harga 10 kali lipat dari harga produksi, Cina bisa memasarkan barangnya di India. Namun pertama-tama, mereka harus menghentikan dalang di balik gerakan anti-Cina, yaitu Menteri Perhubungan Luar Negeri India, Arundhati Mohan. Pria itu mempresentasikan beberapa gambar tokoh-tokoh penting yang meninggal dengan cara dibunuh secara halus. Dalam artian, beberapa di antaranya terlihat mengalami kecelakaan dan beberapa lainnya terkesan bundir. Dan yang mampu melakukan tugas semulus itu adalah seorang pria India yang merancang pembunuhan dengan sangat teliti. Dengan kata lain, mereka akan melakukan hal serupa terhadap Arundhati Mohan. Malam harinya, Aswita mendatangi Cholan hendak menanyakan tentang apa yang telah dibuatnya untuk temannya. Dengan alasan ia juga butuh sedikit bantuannya untuk meretas situs tersebut. Namun sebab saat itu sang ayah memperhatikan, Cholan pun berkata seolah-olah ia tak tahu apa-apa. Aswita pergi dengan kesal. Esoknya Cholan menemui Aswita untuk meminta maaf, namun Aswita masih merajuk. Cholan terus mencoba meminta maaf, kali ini dengan cara langsung menyediakan tautan situs untuk penelitian mereka dari sumber-sumber terpercaya selama 10 tahun terakhir.
Hal itu meluluhkan hati Aswita hingga ia dan timnya menyabet juara 3 penelitian berkat bantuan Cholan. Disitulah awal mula kedekatan mereka. Sebuah pesawat mendarat di Changi Airport. Seorang pria membantu seorang wanita hamil menurunkan barang-barangnya. Keduanya bukan orang yang saling mengenal, namun si pria nampak bersimpati kepada wanita hamil itu. Dan perkenalan mereka pun berakhir sampai di situ. Di tempat lain, seorang pemuda tengah meracik sesuatu, semacam cat namun dicampur dengan cairan tertentu. Sementara itu, pria di pesawat tadi tak sengaja kembali bertemu dengan si wanita hamil. Secara kebetulan, mereka menginap di hotel yang sama. Hari itu ketika Cholan dan Babu berdebat soal gambar Aswita yang terpampang di depan swalayannya, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan pada perusahaan gas tak jauh dari sana. Ledakan itu menewaskan 11 orang Tamil dan 5 lainnya kritis. Malam harinya, Cholan tak sengaja melihat seekor anjing tergeletak dengan luka bakar di mulutnya di TKP. Ia menyangka petugas telah lalai membawa serpa anjing itu bersama para korban yang lain ke rumah sakit. Namun menurut tetangganya, sejam yang lalu anjing tersebut masih terlihat baik-baik saja. Hal itu menimbulkan kecurigaan Cholan. Melihat ada yang tak beres pada cairan di dekat mulut sang anjing, Cholan meminta Babu mematikan transformer listrik. Nampak warna hijau menyala, sama seperti warna yang tertempel pada tembok sebelah TKP. Dari hasil pengamatan Cholan, ledakan gas tersebut adalah hal disengaja, di mana cat telah dicampur dengan larutan asid yang menjadi pemicu ledakan. Babu berkata jika Joseph dan gengnya yang biasa melakukan pekerjaan mengecat semacam itu, tak ada orang lain yang berani melakukan tanpa seizinnya. Segera Cholan melacak keberadaan Joseph dan menangkapnya. Setelah mendapat banyak pukulan, Joseph mengaku jika seseorang telah menyuruhnya dan membayar dengan jumlah besar tanpa ia tahu siapa orangnya. Akhirnya, Joseph pun bertanggung jawab atas aksinya. Saat menyerahkan Joseph ke police station, seorang inspektur berkata bahwa mungkin ledakan itu dijadikan umpan untuk mengecoh dalam planning pembunuhan Menteri Luar Negeri India yang sedang dalam perjalanan ke Singapura untuk berbelasungkawa atas peristiwa yang menimpa para komunitas Tamil. Esok harinya, pesawat sang menteri mendarat di Changi Airport. Sang menteri dalam pengawalan ketat menuju lokasi. Cholan dan Babu juga tiba di sana. Cholan menerima laporan perkembangan info dari temannya jika sesuatu yang bisa digunakan untuk mengendalikan hal yang berhubungan dengan sistem medis telah berada di radius 100 meter dari lokasinya sekarang. Segera Cholan mencari riwayat medis Menteri Mohan di mana sang menteri pernah menjalani operasi bedah. Akhirnya Menteri Mohan pun tiba. Setelah memberi penghormatan kepada para korban, ia pun mulai berpidato. Namun di tengah-tengah pidatonya, sang menteri terlihat terengah-engah, susah bernafas, dan nyaris tumbang. Sementara di sebuah kamar hotel, pria yang kemarin baru turun dari pesawat nampak tengah mengendalikan sesuatu dengan peralatan canggihnya. Cholan menyadari jika alat pacu jantung sang menteri telah diretas. Seketika, ia mengambil senpi dari penjaga keamanan dan menembakkan tepat di dada kiri Menteri Mohan. Suasana semakin gaduh. Cholan ditangkap oleh polisi atas tuduhan rencana pembunuhan sang menteri. Ia sempat menerima perbuatan tak menyenangkan, namun sesaat kemudian, dokter menelpon komisaris memberitahukan jika Cholan justru telah menyelamatkan nyawa menteri dengan memutus kabel alat pacu jantung. Penasaran, pihak kepolisian pun menginterogasi Cholan terkait keterampilannya yang begitu teliti tersebut, bahkan anggota polisi pun tak menyadari ancaman itu. Cholan pun memberitahu polisi dan bersedia membantu menangkap pelaku. Dengan kepiawaiannya, Cholan melacak dan memperkirakan radius keberadaan pelaku, di mana kemudian ia memutuskan untuk mengirim anggota khusus dalam penangkapan pelaku di sebuah hotel tepat di belakang TKP. Mereka pun bergegas menangkap pelaku. Di dalam hotel, pelaku menelpon seseorang menyatakan kegagalannya untuk pertama kali dan meminta anggotanya melakukan plan B. Pelaku tak lain adalah Rajiv Parirajan, teman
teman masa kecil Jolan. Dalam perjalanannya menuju police station, Rajiv meloloskan diri setelah memberikan ancaman akan menghabisi seluruh anggota keluarga mereka yang menangkapnya. Tentu saja keluarga adalah sentimen terpenting dan mereka pun menyerah. Rajiv yang sudah siap dengan plan B-nya melakukan pertukaran diri dengan salah satu temannya yang telah menunggu di bawah jembatan layang. Setelah mencari tahu info tentang penggagal rencananya, untuk pertama kalinya setelah 25 tahun, Rajiv dan Jolan akhirnya bertemu. Reuni yang biasanya terbalut dengan haru dan saling melepas rindu, dalam kasus ini reuni mereka jauh dari kata itu. Dan dari sinilah, sebuah kisah kelam yang lama tertutup mulai terbuka. Pada hari permainan catur itu, saat Jolan berkonsentrasi untuk melanjutkan permainan, Rajiv dihadapkan oleh Parirajan yang memarahinya karena menyalahgunakan keahliannya untuk menjarah sejumlah uang di ATM. Semua didasari sebab selama Jolan hadir, dirinya selalu menemui kekalahan dalam latihan. Ada cemburu yang menggebu dalam benak Rajiv. Hal itu menjadi alasan Rajiv sangat memendam kebencian mendalam kepada Jolan. Hal itu pula lah yang mendorong Rajiv untuk membunuh ayahnya, sebab selalu mengakui kemampuan Jolan. Setelah membunuh ayahnya, Rajiv membersihkan semua bukti dan membuat seolah-olah baru saja ada orang yang datang ke rumah lalu menikam sang ayah. Rajiv mengaplikasikan hasil latihannya dalam hal-hal negatif. Miris sekali memang. Padahal selama ini Jolan menganggap Rajiv sebagai sahabat sejatinya. Tak pernah sekalipun ia merasa pertemanan mereka hanya sebatas persaingan. Mendengar hal itu, Jolan memperingatkan Rajiv bahwa ia akan membayar kesalahannya. Sementara Rajiv berpendapat bahwa ia telah berevolusi tumbuh dalam berbagai cara dan terlalu maju untuk dicegat oleh Jolan. Sembari ia menantang Jolan untuk menyelamatkan salah satu orang terdekatnya yang akan segera diculik oleh Rajiv. Tanpa ragu, Jolan menerima tantangan itu. Guna menghindari hal itu, Jolan melangsungkan pesta pertunangan dengan Aswita. Ia mengumpulkan semua orang terdekatnya di situ untuk menjaga mereka. Akan tetapi, Jolan baru menyadari jika putri sepupunya, Pinky, telah hilang dari tamasya sekolah. Sesaat kemudian, Rajiv menghubungi Jolan dan memberitahu bahwa ia menculik Pinky dari sekolah dan hendak membunuh gadis kecil itu dengan kren yang telah disettingnya. Akan tetapi, Jolan mengancam balik Rajiv bahwa ia telah menculik istri Rajiv, Anisha, yang sedang hamil. Dari sini terkuak jika sebenarnya Rajiv dan wanita hamil yang beberapa kali tak sengaja ditemuinya adalah pasangan suami istri. Mereka menyamarkan diri dari musuh dengan berpura-pura menjadi dua orang asing. Hal itu diketahui Jolan saat menyelidiki hotel tempat Rajiv berada dan tak sengaja melihatnya masuk ke kamar Anissa, lalu penyamaran pun terkuak. Saat Anissa hamil, mereka sepakat jika ini adalah pekerjaan terakhir mereka. Namun siapa sangka jika ini juga menjadi pekerjaan pertama mereka yang gagal. Jolan mengancam akan membunuh Anissa jika terjadi sesuatu pada Pinky. Panik, Rajiv menyelamatkan Pinky. Di tempat lain, seorang pembunuh bayaran diutus pebisnis Beijing untuk melenyapkan Rajiv. Ketika Jolan dan Rajiv bertemu untuk bertukar sandera, pembunuh bayaran itu mengintai Rajiv. Saat Rajiv melepaskan Pinky ke Jolan, Jolan mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah dan bahwa mereka berdua harus bertanggung jawab atas semua pembunuhan yang telah mereka lakukan. Ia menawarkan Rajiv kesepakatan bahwa ia akan membawa Anissa dengan aman ke India jika Rajiv menyerah. Rajiv pun setuju dan menyerahkan diri bersama senjata dan bukti-buktinya. Si pembunuh bayaran menyampaikan info kepada orang yang menyuruhnya bahwa Rajiv memiliki istri, dan orang di seberang telepon memintanya melenyapkan istri Rajiv terlebih dulu. Kala itu Jolan menepati janjinya mengantar Anissa ke bandara. Namun saat mengunjungi toilet, hal buruk menimpa Anissa. Sang pembunuh bayaran menyayat leher Anissa dengan sebuah kartu. Anissa pun tewas seketika.
Sementara itu di penjara, Rajiv mengetahui tentang kematian sang istri di televisi. Antara sedih dan murka, ia berpikir Cholan telah melanggar kesepakatan mereka. Ia melarikan diri dari penjara dengan cara memakan udang yang menjadi makanan pantangannya. Ketika alerginya muncul, ia dibawa ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, ia membunuh para polisi dan petugas medis. Rajiv bergegas ke kamar mayat untuk menemukan mayat Anissa. Sontak ia menjadi histeris. Kabar kematian Anissa dan pelarian diri Rajiv terdengar oleh Cholan. Segera ia mengamankan Aswita dan Babu ke India. Sementara Rajiv telah berkomplot melawan Cholan dengan menculik anak-anak di daerahnya dan memprovokasi komunitas Tamil. Jika ingin menyelamatkan anak-anak mereka, maka Ramalingam harus mati. Pinky menelpon memberitahukan hal tersebut kepada Cholan. Sedikit informasi dari gadis kecil itu membantunya menemukan markas para penculik. Sementara itu, beberapa upaya gagal dilakukan oleh tetangga untuk membunuh Ramalingam atas rasa hormat yang mereka miliki untuknya. Tak kehabisan akal, Rajiv memprovokasi Ramalingam untuk bundir dengan menenggak racun. Tak selang beberapa lama, Cholan menyelamatkan anak-anak dengan menghabisi para penculik. Ketika Cholan kembali ke komunitasnya dengan anak-anak, Ramalingam muntah darah dan akhirnya meninggal setelah berpesan bahwa kali ini ia tak akan menghalangi keinginan Cholan lagi, sama seperti saat Cholan ingin mengungkap pembunuh Parirajan dulu. Cholan yang marah menghadapi Rajiv di dalam gedung pencakar langit. Setelah melalui pertarungan yang mendebarkan, Cholan menendang Rajiv dari gedung dan masih meraih kakinya. Sementara Rajiv dengan sinis memberitahu Cholan bahwa dirinya telah menang sebab mengalahkan Cholan dengan membunuh Ramalingam. Ego masih saja menguasai diri Rajiv. Saat itu juga Cholan mengatakan kepada teman yang kini menjadi musuh itu bahwa Rajiv telah membuat kesalahan besar dengan membiarkan orang yang telah membunuh Anissa berkeliaran dengan bebas. Rajiv terkejut mendengar kebenaran dan mencoba meyakinkan Cholan untuk menariknya. Tapi bagi Cholan, tiada ampun untuk manusia otak kriminal itu. Cholan melepaskan genggamannya dan mengirim Rajiv ke alam baka. Beberapa tahun kemudian, setelah menikah dengan Aswita, Cholan dikaruniai seorang putra. Kala itu ia dan putranya mengunjungi makam di mana Cholan meletakkan bunga baik di makam ayahnya maupun di makam Rajiv. Ketika sang putra bertanya mengapa ia meletakkan bunga di makam Rajiv padahal Rajiv telah menjadikannya musuh, Cholan menjawab bahwa saat masa kecil, Rajiv adalah orang yang baik. Kemudian ia berbalik tanya tentang apa keinginan putranya. Bocah kecil itu inginkan apapun yang ada dalam fantasinya. Dan Cholan selalu mengiyakan selagi itu masuk kategori wajar sebab ia ingin membebaskan putranya memilih tujuan hidup kelak. Dan film pun selesai.